Membuka lahan baru, atau mulai tanam di lahan setelah dibiarkan, dalam istilah Jawanya, BRA. Tak akan lepas dari memberantas rumput liar, yang hidup subur memenuhi lahan juragan. Kalau gak dimusnahkan, akan mengganggu tanaman pokok juragan nantinya. Dalam memberantas rumput liar atau gulma, akan lebih praktis dengan penyemprotan herbisida. Bahan aktif dalam herbisida ada beragam jenisnya. Mulai yang biasa-biasa saja, sampai yang paling ampuh, tapi kadang juga berbahaya. Salah satunya, dengan bahan aktif dikuat. Dikatakan paling ampuh dalam bunuh gulma, hanya dalam 2 jam saja setelah disemprotkan. Kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan bahan aktif herbisida ini. Bagaimana mekanismenya, jenis produk, dan keamanannya. Dikuat atau dikuat dibromid, termasuk jenis herbisida kontak non-selektif. Sehingga sering diaplikasikan ketika belum ada tanaman pokoknya, karena jika diaplikasikan ketika sudah ada tanamannya. Dipastikan cairan bisa mengenai tanaman pokoknya, akibatnya ia keracunan bahkan kematian. Setelah disemprotkan dikuat, akan dengan cepat diserap oleh jaringan hijau tanaman. Kemudian mengganggu transfer elektron fotosintesis tanaman. Membran sel tanaman akan hancur, sehingga bagian tanaman yang terkena cairan akan menguning. Lama-kelamaan, jaringan akan mengering dan mati. Herbisida bahan aktif dikuat, sering untuk kendalikan gulma berdaun lebar, tapi tak jarang juga bisa untuk berdaun sempit. Sama seperti jenis herbisida glifosat, yang hanya bunuh gulma bagian atas saja. Untuk bagian akar dan batang bawah tanah, tidak mati, tetap bisa melanjutkan hidupnya, karena tidak bersifat sistemik. Karena saking ampuhnya dalam bunuh gulma, hanya dalam 2 jam setelah disemprotkan. Produk herbisida bahan aktif dikuat ini jadi sulit ditemukan di pasaran Indonesia. Dan belum banyak produsen yang menggunakan bahan aktif ini. Tapi ada beberapa contoh produk yang dijual secara online dari luar negeri seperti 1. Tsunamideki, yang digunakan untuk memberantas gulma air, seperti apu-apu, kiambang, eceng gondok dan azolla, maupun jenis gulma air lainnya. Bahan aktif yang dikandungnya dikuat dibromid 37,3%, dan untuk dosisnya diperlukan sekitar 2-8 liter untuk lahan seluas setengah hektar. 2. Dikuat 2L, produk herbisida yang diproduksi oleh Nufarm dengan bahan aktif di dalamnya dikuat dibromida 37%. Mengeringkan dan mematikan gulma dengan cepat, serta tahan dari hujan. Asalkan 30 menit setelah penyemprotan, tidak langsung diguyur air hujan. Pemakaiannya, dengan dosis 1,5-3 liter per hektarnya. Tentu, sebaiknya digunakan sebelum penanaman juragan. Cukup 2 contoh saja produknya juragan, karena bahan aktif ini belum ada yang menggunakan di pasaran kita. Mungkin kalau juragan menemukan produk herbisida dengan bahan aktif dikuat ini, bisa tulis di kolom komentar. Meskipun bersifat kontak dan non-selektif, herbisida ini cukup aman jika pemakaiannya sesuai aturan dan dosisnya. Tidak menimbulkan residu berbahaya di dalam tanah. Karena begitu mengenai tanah, akan langsung terdegradasi dalam waktu 3 hari setelah penyemprotan. Juragan bisa langsung melakukan penanaman tanpa merusak dan mengurangi perkecambahan benih dari tanah tersebut. Dikuat juga aman karena tidak merusak rimpang atau akar di dalam tanah. Sedangkan apabila diaplikasikan sebagai herbisida air, juga tetap aman bagi hewan air maupun manusia. Herbisida dikuat memang aman bagi makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Tapi gak aman bagi tanaman pokok yang terkena cairan ini bisa menguning dan kering.
Selain itu, karena hanya mematikan gulma bagian atas, atau hanya yang terkena cairannya saja. Gulma bisa hidup kembali dalam beberapa hari, karena bagian akar dan batang bawah tanahnya masih hidup. Masih melakukan respirasi, dan jika asupan air dan nutrisi dari pupuk yang seharusnya untuk tanaman pokok, justru bisa menumbuhkan gulmanya kembali. Karena produknya jarang ada, maka konten kali ini hanya sekedar penambahan ilmu baru bagi juragan. Tetap ilmu padi juragan. Dan jangan lupa share ilmu baru ini ke juragan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.